Halo telur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Beberapa pemain Manchester United telah berdiskusi di antara mereka sendiri apakah perubahan rencana yang lebih sesuai dengan gaya permainan mereka mungkin merupakan cara terbaik untuk maju. Ada kekhawatiran yang sangat besar di antara para pemain bahwa masalah awal yang mereka alami di bawah asuhan Ruben Amorim tidak akan membaik kecuali ia mempertimbangkan setidaknya mengubah sistem. Nah, ini ya teman-teman ya, belum berjalan satu musim. Sudah ada suara-suara sumbang yang meragukan pelatih Ruben Amorim. Ini memang bukan hal baru ya teman-teman, tapi please lah tolong. Kadang media Inggris itu lek goblok ya kebacut cuk. Maksudku apa sing kudu mbok bela teko pemain-pemain sing gak jelas iki lho. Mesti sing dikambing hitamno pelatih. Nah, ada ketidakcocokan. Lek anjen kun gak iso ya. Pelatih pelatih datang ke Manchester United membawa sebuah ide dengan skema yang diyakininya bisa berjalan sukses, bisa lancar, bisa membawakan hasil yang positif. Kalau pemainnya nggak cocok, ya kan belajar goblok. Belajar adaptasi yo. Makanya lek kon gak iso, ya pasti kok dicol, pasti digua. Dan kondisi seperti itu jangan menjadikan aji mumpung gitu loh bagi media. Media-media ini asu anjir itu. Waduh, ada berita baru nih. MU lagi terpuruk nih. Nah, kita pancing pakai materi apa ya? Kita cari bahan apa ya? Biar mengangkat engagement gitu. Wah, ini setiap musim itu pasti ada berita seperti ini loh. Bahkan ini Ben Amorim belum satu musim loh. Belum satu musim berjalan loh. Sudah ada kekhawatiran, para pemain mulai meragukan, halah taek. Pemain gak iso opo-opo kakek tingkah ini. Kasihan loh kadang lihat pelatih-pelatih itu. Ya terlepas siapapun pelatihnya sejak pensiun Sir Alex Ferguson 2013 sampai sekarang. Ini kan pelatih-pelatih yang dipecat itu seringkali itu memiliki masalah dengan para pemain. Meskipun sekarang satu persatu sudah mulai disingkirkan, dikeluarkan karena tidak cocok dengan skema dari Ruben Amorim. Tapi kan ini bukan apa ya, bukan pergerakan yang ekstrim gitu loh. Masih ada beberapa pemain yang bertahan di Manchester United dari era kepelatihan-kepelatihan sebelumnya. Bahkan kita masih melihat Luke Shaw dari era Van Gaal. Ini kan pemain-pemain yang memang sudah bukan masanya berada di Manchester United. Tapi ayolah, masa dikit-dikit ada rasa kekhawatiran, ada ketidakpercayaan. Dari dulu itu aku sudah bilang, wis pemainnya taek, mediane ya nggak teli. Ya iki, sing dipangan mentah-mentah ya berita-berita ngene iki. Tapi kembali lagi teman-teman, apapun yang terjadi, ya aku sendiri masih tetap percaya dan berkeyakinan tinggi bahwa Ruben Amorim ini bisa mengangkat derajat Manchester United ke arah yang lebih baik. Selama kita semua bisa benar-benar mempercayai proses yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim beserta manajemen sekarang. Karena ya namanya sebuah perubahan ya. Kalau tempatnya ini sudah banyak masalah ya yang belum terselesaikan, otomatis perubahannya ini pasti akan memakan waktu yang lama. Karena untuk berubah ke arah yang lebih baik ya, kita harus menyelesaikan masalah yang sedang terjadi terlebih dahulu. Misalkan ya teman-teman ya, kamu mau apa? Renovasi ya, kamu mau renovasi. Tapi tukangmu itu sakit semua gitu. Ya masa kamu memaksa tukangmu untuk langsung merenovasi rumah, langsung ngudek lolo ya, nembok ya, melamir ya, mati jo tukangnya. Yang harus dilakukan kan apa? Ya, biarkan tukangnya sembuh dulu dari sakitnya. Itulah yang terjadi di Manchester United saat ini. Kalau mau
memiliki progres ya, membawa perubahan ke arah yang positif ya, penyakitnya harus dibuang dulu, dihilangkan dulu, gitu loh. Masalah yang terjadi sekarang itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Makanya memang semua hal itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa diraih secara instan dengan waktu yang singkat. Bahkan ini belum ada satu musim, yuk. Ini akhir musim aja belum, yuk. Sudah ada isu-isu, aduh kekhawatiran kita tidak percaya, sumpah asu media kono gitu. Ya itu tadi, pemainnya kok taek, medianya nggak teli, ya itu wis cocok itu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sumber yang dekat dengan Marcus Rashford telah mengindikasikan bahwa ia tidak suka terseret ke dalam ketegangan Jadon Sancho dengan Manchester United. Rashford ingin tetap berhubungan baik dengan klub dan pendukungnya. Ini ya, meskipun gimana ya, terkadang itu kalau kita melihat berita ya, selalu ada narasi sumber yang dekat, nah, sumber terpercaya, orang-orang terdekat. Nah, itu yang selalu kita pertanyakan bersama. Sok sih wong sing kakek cangkem nyebarno berita-berita Manchester United. Oh, gak ono entek ngono lho. Bayarane piro sih ngono. Jadi orang terdekatnya pemain Manchester United internal manajemennya itu bayarannya piro sih kok bendina itu berita kayak ngene iki ono ae. Tapi tidak bisa disalahkan juga ya teman-teman. Narasi ini muncul setelah Jadon Sancho memberikan komentar di postingan Marcus Rashford. Nah, di situ dia menuliskan freedom. Ini pemain ya. Dulu awal-awal kepindahannya ke Chelsea. Banyak pendukung Chelsea yang senang karena performanya bisa dikatakan lumayan bagus ketika awal kepindahannya sebagai pemain pinjaman ke Chelsea. Dan banyak yang mencemooh Manchester United. MU pasti rugi melepas pemain berbakat seperti Sancho. Nah, tapi aku sendiri sih nggak khawatir ya, karena memang dari awal pemain itu taek, sudah tidak bisa dibina, memang harusnya dibinasakan orang-orang seperti Sancho ini, karena sudah berapa banyak kesempatan yang dibuat. Tapi sekarang apa? Ya, dari 10-11 pertandingan dia tidak memberikan kontribusi gol apapun, bahkan jarang mendapatkan menit bermain. Tiba-tiba dia memberikan komen di postingan Marcus Rashford freedom, itu maksudnya apa? Memang dia toksik, tapi dia seolah-olah itu apa ya, mengajak orang lain agar ini loh, aku ini gak salah, banyak orang lain yang merasakan hal yang sama gitu loh. Yang bermasalah itu bukan aku, bukan kami, tapi ya klub Manchester United. Seolah-olah dia ingin apa ya, menunjukkan narasi-narasi tersebut gitu loh. Sancho, kamu itu bermasalah bukan hanya di Manchester United. Sejak di City ya, sejak di akademi kamu itu sudah dibuang sama Pep. Kamu itu punya masalah terkait kedisiplinan, terkait etos kerja. Kenapa kamu tidak bisa berbenah, tidak mau evaluasi terhadap apa yang menjadi kekuranganmu itu? Justru mencari orang lain agar sefrekuensi denganmu. Oleh nak omamu daerah Surabaya parahan tak gitu nih untuk pemain bal-balan gak jelas soalnya. Cuma ngori kok bareng-bareng ngono cek kapok kon, kakek kan tingkah ya freedom matamu freedom. Kerja fokus bal-balan. Ojo goleki postingan-postingan, komentar, ojo Instagraman tok ae ta. Delok karena aja iku. Akun Twitter dihapus, cek fokus sepak bola. Kon dihujat wong sak donya ya. Akun Instagrammu mbok non aktifno. Saiki mulai bertingkah maneh kon. Ya. Jaluk di-report wong akeh ta akunmu ya, cek gak iso komentar maneh. Tak kapok-kapok kon iku suwe-suwe. Tapi di sini secara langsung aku menunjukkan respect ya terhadap Marcus Rashford. Dia tetap menjaga nama baiknya karena aku melihat sepertinya dia belajar dari podcast yang
dan wawancara yang sempat dia lakukan bahwa dia ingin mencari tantangan baru dan dia tidak ingin mengulangi hal seperti itu untuk kedepannya. Makanya dia tetap menjaga hubungan baik dengan Manchester United dan para pendukungnya. Ini menunjukkan ke arah apa ya, pendewasaan lah atas keputusan yang dibuat oleh Marcus Rashford. Dia tetap berusaha menjaga nama baik klub yang sudah membesarkannya sejak dia masih berusia 7 tahunan sampai sekarang. Jadi ya harus hal seperti itu harus dilakukan oleh setiap pemain. Meskipun sudah tidak bersama klub Manchester United, tapi nama baik itu harus tetap dijaga. Jangan hanya karena kamu sudah tidak berada di Manchester United, kamu bisa berbicara seenaknya terkait Manchester United. Itu orang yang nggak punya attitude baik. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos berencana untuk melakukan lebih dari 100 PHK di Manchester United. Wow, gimana ya teman-teman ya? Kalau kita lihat kiprah Ineos semenjak dia memiliki saham minoritas di Manchester United, memang gebrakannya sangat ekstrim menurutku. Mulai dari pemangkasan karyawan sekitar 250 karyawan ya pada waktu itu, PHK besar-besaran waktu itu. Terus mengubah sistem kerja yang awalnya WFH diganti WFO semua, kalau nggak sepakat bisa resign. Nah, pemangkasan santunan untuk pemain yang gajinya rendah saat menjadi pemain Manchester United, terus penghapusan duta brand ambassador Sir Alex Ferguson dan banyak lainnya. Jadi apa ya, aku nggak mau terlalu ngejudge terlalu jauh untuk keputusan-keputusan Sir Jim Ratcliffe ini bersama Ineos di Manchester United, karena memang proyek jangka panjang yang sedang dibangun ini ya membutuhkan dana yang nggak sedikit gitu loh. Bahkan membangun stadion baru itu sebuah hal yang nggak kita pikirkan gitu di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Ya mungkin renovasi itu hal yang paling realistis gitu loh, ketika kita melihat atapnya bocor, terus ya banyak tikus, terus fasilitas di dalam seperti kayak kamar mandi yang sempat ramai dibicarakan juga. Ya renovasi itu hal yang paling masuk akal menurutku. Tapi membangun stadion baru, wow. Dari mana dananya? Bahkan waktu itu sempat skeptis ya. Aduh, ya apa gitu, terus apa mana sing kate dipangkas sih gitu. Dan sekarang sudah mencuat lagi berita kalau Sir Jim Ratcliffe akan kembali melakukan PHK sekitar 100 karyawan. Bahkan lebih. Wow. Lama-lama karyawannya habis, yang jadi staf pemainnya ini ya. Jadi serba ngerangkep ya. Multifungsi para pemain. Ya jadi player, ya jadi staf ya. Fokus di back office ya. Gembuk sih pemain ini. Bahkan Ruben Amorim ini lama-lama nggak jadi pelatih ya, jadi HRD. Aduh, nggak tahu ya kalau untuk kebijakan-kebijakan terkait Ineos, perihal struktural di dalam internal Manchester United ini kita tidak bisa berbicara banyak karena kita sebagai fans ya juga tidak tahu bagaimana kondisi internal di dalam Manchester United itu sedang seburuk apa. Jadi ya kalau misalkan mengomentari terkait para pemain, performa dari para pemain, hasil di setiap pertandingan itu kita masih bisa menyaksikan secara langsung. Tapi kalau internal Manchester United itu kita tidak bisa menilai karena kita tidak terlibat di dalamnya. Kita tidak benar-benar tahu kondisi yang terjadi di dalamnya itu seperti apa. Ya, begitulah. Memang Manchester United selalu ada saja masalah yang sedang dihadapi. Masalah satu selesai, ada masalah lain. Gimana ya? Ya nggak tahu. Kita masuk aja ke berita yang terakhir ya, biar nggak terlalu pusing memikirkan Manchester United. Kepindahan Giovanni Quenda ke Manchester United musim panas ini sudah menjadi kesepakatan senilai 50 juta pound sterling. Tidak ada klub lain yang dapat ikut serta dalam perlombaan tersebut. Menurutku masih terlalu dini ya untuk langsung membuat
headline berita kesepakatan senilai 50 juta pound sterling sudah terjadi. Ini baru saja ditutup loh bursa transfer gitu loh, dan musim panas juga masih lama gitu loh, masih beberapa bulan lagi gitu loh. Dan kalaupun memang ada kesepakatan, ya menurutku ya, kalau sekarang memang masih terlalu dini keputusannya. Karena di musim panas harusnya secara harga masih bisa dinegosiasikan lagi. Siapa tahu harganya bisa turun lagi dan Manchester United mendapatkan harga yang lebih murah ya, lebih terjangkau. Ini kan justru lebih menguntungkan bagi Manchester United. Jangan tiba-tiba sekarang sudah ada narasi ya, meskipun aku meragukan kebenarannya ya. Tapi Giovanni Quenda ini peluangnya juga cukup besar didatangkan ke Manchester United karena berdasarkan statistik yang dulu sempat kita bahas ya, untuk pemain yang berusia di bawah 22 tahun, Giovanni Quenda ini dari atribut menyerangnya itu berada di peringkat 2 dari 7 liga top Eropa. Yang pertama nomor 1 kan Patrick Dorgu. Nah, yang nomor 2 ini Giovanni Quenda. Menurutku akan jadi kombinasi yang sangat bagus kalau kedua pemain ini benar-benar bisa didatangkan ke Manchester United. Karena kedua pemain ini ya, Giovanni Quenda dan Patrick Dorgu, sama-sama pemain versatile. Bisa ditukar posisinya, entah ditaruh di wingback kanan, wingback kiri, ya winger kanan, winger kiri. Nah, kalau misalkan Ruben Amorim ada penyesuaian formasi, dia ini fleksibel. Dan akan sangat bagus kalau Giovanni Quenda berhasil didatangkan ke Manchester United dan mengisi pos wingback kanan. Sedangkan untuk wingback kirinya nanti akan menjadi posisi utama dari Patrick Dorgu. Wah, luar biasa ini. Kedua posisi yang perannya sangat penting, sangat sentral, diisi oleh pemain-pemain muda versatile yang secara atribut juga cukup menjanjikan. Tapi terkait kesepakatan ini ya jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Aku lebih membahas peluangnya untuk berada di Manchester United musim panas mendatang. Peluangnya masih ada, tapi kalau kesepakatan menurutku ini terlalu berlebihan dari berita-berita yang sedang mencuat baru-baru ini. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.